Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mei Susilawati dengan NIM K76211122 kelas D Pendidikan Ekonomi FKIP UNS tahun 2021. Di video ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi dari karakteristik merchandising company atau perusahaan dagang. Seperti yang sudah kita ketahui, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya atau aktivitas utamanya adalah membeli dan menjual barang dagang. Dalam aktivitas penjualan dan pembelian tersebut, tidak semua dilakukan secara tunai, ada kalanya dilakukan secara kredit. Saat pembelian maupun penjualan terjadi secara kredit, disitulah terdapat syarat-syarat pembayaran yang dibuat oleh penjual kepada pembeli. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu, perhatikanlah contoh gambar faktur yang ada dalam video tersebut. Di dalam faktur tersebut terdapat dua syarat. Yang pertama, yang saya tandai dengan lingkaran hitam dan bertuliskan term 2/10 N/30 itu merupakan syarat pembayaran atau term of payment. Sedangkan lingkaran oval yang bertuliskan FOB shipping point itu merupakan syarat penyerahan barang dagang. Nah, itu merupakan materi yang akan kita bahas. Namun, di video kali ini saya akan membahas mengenai syarat pembayaran atau term of payment yang terdiri dari term of purchase atau syarat pembelian atau jangka waktu pembelian dan term of sales atau syarat penjualan atau jangka waktu penjualan. Jadi, nanti ada dua poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada term of purchase dan yang kedua adalah term of sales. Term of purchase hanya terjadi pada saat pembelian dilakukan secara kredit, sedangkan pembelian secara tunai itu tidak terdapat syarat-syarat. Kenapa? Karena sudah dibayar lunas atau cash. Begitu pula dengan term of sales, ini juga hanya berlaku pada penjualan yang dilakukan secara kredit, sedangkan penjualan yang dilakukan secara tunai, itu tidak terdapat syarat-syarat dalam pembayaran karena sudah dibayar tunai. Nah, kita akan bahas satu persatu materi-materi tersebut. Pembahasan yang pertama adalah mengenai term of purchase atau syarat pembelian atau jangka waktu pembelian. Dalam term of purchase ada beberapa syarat, yaitu yang pertama ada N/30, lalu ada N/45, dan N/60. N di sini dibaca neto. N/30 itu artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon pembelian. Untuk yang N/45 itu artinya pembayaran dilakukan paling lambat 45 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon pembelian. Sedangkan untuk yang N/60 itu artinya pembayaran dilakukan paling lambat 60 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon pembelian. Contoh pertama, pada tanggal 5 Mei, New Wisnu Motor membeli barang dagang secara kredit dari perusahaan Nagasakti sebesar Rp750.000 dengan syarat N/30. Hal ini berarti New Wisnu Motor harus melakukan pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi, yaitu paling lambat pada tanggal 4 April dan tanpa mendapat potongan harga. Lalu, untuk contoh yang kedua, pada tanggal 10 Maret, New Wisnu Motor membeli barang dagang sebesar Rp500.000 dari PD Ratu Motor dengan syarat N/60. Itu berarti New Wisnu Motor harus melakukan pembayaran paling lambat 60 hari setelah terjadinya transaksi, yaitu paling lambat dibayarkan pada tanggal 9 Mei dan tanpa mendapatkan potongan harga. Term of purchase selanjutnya adalah 2/10 N/30. Ini berarti pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur.
Jika dibayar dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal faktur, maka pembeli mendapatkan diskon pembelian sebesar 2%. 2 menunjukkan diskon yang ditawarkan penjual, lalu 10 menunjukkan jumlah hari setelah tanggal transaksi untuk mendapatkan diskon atau periode hari untuk mendapatkan diskon. Sedangkan N per 30 merupakan jangka waktu perhitungan apabila pembeli tidak dapat membayar bersih pada jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka jumlah pembayaran bersih harus dibayar paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi. Pemberian diskon oleh penjual ini bertujuan untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit. Contohnya adalah pada tanggal 12 Mei, PD Ratu Motor mengeluarkan faktur nomor 10 senilai 3 juta rupiah ke PD atau perusahaan dagang New Wisnu Motor dengan syarat 2/10 N per 30. Nah, dari contoh soal tersebut ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika pada tanggal 22 Mei PD New Wisnu Motor melakukan pembayaran utang atas faktur nomor 10 kepada PD Ratu Motor, maka PD New Wisnu Motor akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kenapa? Karena PD New Wisnu Motor membayar tepat 10 hari setelah terjadinya transaksi. Maka pencatatan jurnalnya adalah account payable atau utang berkurang di debit sebesar 3 juta rupiah. Cash berkurang di kredit sebesar 2.940.000 yang diperoleh dari 3 juta dikurangi 2% dikali 3 juta. Dan akun purchase discount ada di kredit sebesar 60.000 yang diperoleh dari 2% dikali 3 juta. Lalu, yang kedua, jika pada tanggal 25 Mei, perusahaan dagang New Wisnu Motor melakukan pembayaran utang atas faktur nomor 10 kepada PD Ratu Motor, maka PD New Wisnu Motor tidak mendapatkan diskon sebesar 2%. Kenapa? Karena PD New Wisnu Motor sudah melewati periode diskon. Maka pencatatan jurnalnya adalah account payable berkurang di debit sebesar 3 juta rupiah dan cash berkurang di kredit sebesar 3 juta rupiah. Syarat selanjutnya adalah N per IOM, itu artinya pembayaran harus sudah dilakukan pada akhir bulan berjalan. Misalnya, pada tanggal 1 Juni 2020, perusahaan dagang New Wisnu Motor membeli barang dagang dari PD Rati Putra secara kredit dengan syarat N per IOM. Maka, PD New Wisnu Motor harus melakukan pembayaran paling lambat tanggal 30 Juni 2020 dan tanpa mendapatkan diskon. Pada syarat ini, tanggal berapapun harus dilunasi pada akhir bulan terjadinya transaksi. Selanjutnya adalah N per 10 IOM yang artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. Misalnya, pada tanggal 25 April tahun 2021, perusahaan dagang New Wisnu Motor membeli barang dagang dari PD Magdaleni secara kredit dengan syarat N per 10 IOM, maka PD New Wisnu Motor harus melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 Mei 2021. Oke, pembahasan yang kedua adalah mengenai term of sales atau syarat penjualan atau jangka waktu penjualan. Syarat-syarat dalam penjualan secara kredit itu hampir atau sama dengan syarat dalam pembelian secara kredit. Yang pertama ada N per 30 yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon. Yang kedua, N per 45 yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat 45 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon. Serta N per 60 yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat 60 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa pemberian diskon. Contohnya adalah yang pertama, pada tanggal 5 Mei, perusahaan dagang New Wisnu Motor menjual barang dagang kepada perusahaan Go secara kredit dengan syarat N per 30, artinya
Perusahaan Go atau Company harus melakukan pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 4 April, itu maksimal, dan tanpa mendapat potongan harga. Lalu, contoh yang kedua, pada tanggal 10 Maret, New Wisnu Motor menjual barang dagang kepada Bapak Syamsuddin dengan syarat N/45. Nah, artinya Bapak Syamsuddin harus melakukan pembayaran paling lambat 45 hari setelah terjadinya transaksi, yaitu paling lambat pada tanggal 24 April dan tanpa mendapat potongan harga. Selanjutnya adalah 2/10 N/30. Ini berarti pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Jika dibayar dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal faktur, maka pembeli mendapatkan diskon pembelian sebesar 2%. Nah, contohnya, pada tanggal 5 April, perusahaan dagang New Wisnu Motor menjual barang dagangan secara kredit sebesar Rp1.200.000 kepada perusahaan Handayani dengan syarat 2/10 N/30. Nah, dari contoh soal tersebut ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika pada tanggal 9 April PD Handayani melunasi utang kepada PD New Wisnu Motor, maka perusahaan dagang Handayani mendapatkan diskon sebesar 2% dari jumlah pembelian. Kenapa? Karena PD Handayani dapat melunasi dalam periode diskon. Pencatatan jurnalnya adalah cash bertambah di debit sebesar Rp1.176.000 yang diperoleh dari Rp1.200.000 dikurangi 2% dari Rp1.200.000. Lalu, potongan penjualan atau sales discount di debit sebesar Rp24.000 yang diperoleh dari 2% dikali Rp1.200.000. Dan account receivable berkurang di kredit sebesar Rp1.200.000. Lalu, yang kedua, jika pada tanggal 1 Mei PD Handayani melunasi utang kepada PD New Wisnu Motor, maka PD Handayani tidak memperoleh diskon dari PD New Wisnu Motor. Kenapa? Karena sudah melewati periode diskon. Sehingga pencatatan jurnalnya adalah cash bertambah di debit sebesar Rp1.200.000 dan account receivable berkurang di kredit sebesar Rp1.200.000. Term of sales selanjutnya adalah 2/10 1/15 N/30, yang artinya jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi, penjual akan memberikan diskon sebesar 2%. Tetapi, jika pembayaran dilakukan setelah lewat dari 10 hari sampai 15 hari, penjual akan memberikan diskon sebesar 1%. Sedangkan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi dan tanpa potongan harga. Oke, syarat selanjutnya adalah N/IOM atau end of month, yang artinya pembayaran harus sudah dilakukan pada akhir bulan berjalan. Misalnya, pada tanggal 1 April 2020, Net Solution menjual barang dagang secara kredit kepada Ibu Rida dengan syarat N/IOM, maka Ibu Rida harus melakukan pembayaran paling lambat tanggal 31 April 2020. Lalu, syarat terakhir adalah 2/10 IOM, yang artinya jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka penjual akan memberikan diskon sebesar 2% dari jumlah pembelian. Sedangkan jatuh tempo pelunasan paling lambat pada akhir bulan. Nah, itu tadi materi mengenai term of payment dalam perusahaan dagang. Semoga materi yang saya sampaikan memberikan manfaat dan mudah dipahami. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.